Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Rois Filatil Jannah, kembali lagi di channel Rois Filatil Jannah dalam segmen Ngobrol Santai. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat-sangat spesial, yaitu merupakan salah satu guru agama Islam yang ada di SMK Negeri 8 Palembang, yaitu Ibu Indah. Boleh Ibu Indah perkenalan dulu? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Indayani, mungkin sebagian dari warga SMK Negeri 8 sudah kenal ya. Kalau belum kenal, kenalan dulu dong. Jadi Ibu untuk ngajar di SMK 8 ini sudah masuk ke tahun ke-6 tahun ini. Kalau mengajar awal itu udah dari tahun 2006 ya. Jadi hitung sendirilah udah berapa puluh tahun atau belas tahun. Nah, di sini Ibu mapel yang Ibu ampu kebenaran pendidikan agama Islam. Juga Ibu pernah menjabat sebagai wali kelas, ketua MGMP. Nah, kalau aktivitas di luar, Ibu mengikuti organisasi yang dinamakan IPSI, Ikatan Pencak Silat Indonesia. Jadi, bagi kalian yang mau ikut silat, bagi kalian yang sudah menjalankan silat, oke, bisa ikut ke Ibu atau ikut di luar. Ibu rasa cukup. Kalau misalnya masih ada yang perlu ditanya, nanti kita lanjut ke depannya. Terima kasih. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke pertanyaan inti dari podcast pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita bertanya lagi nih, apa Ibu yang Ibu kerjakan di organisasi IPSI? Ibu sebagai apa itu? IPSI itu Ikatan Pencak Silat Indonesia. Nah. Ibu di sana menjabat sebagai bendahara IPSI Kota Palembang. Juga berarti sebagai seluruh sekolah dari Kota Palembang atau enggak, luar itu, Bu? Perguruan ya, lebih kepada perguruan silat. Kalau dari sekolah-sekolah itu dia ada yang namanya O2SN. Terus Popda ya, Pekan Olahraga Pelajar Daerah. Jadi di sana Ibu menjabat sebagai bendahara juga sebagai anggota untuk provinsi. Ibu juga sebagai wasit juri Provinsi Sumatera Selatan. Oke, kalau untuk remaja seperti kalian, supaya tidak malas, yang pertama, niatkan dulu di dalam hati. Itu niat itu pertama, innama a'malu binniyat. Jadi segala sesuatu berdasarkan niat kan. Niat kamu buat puasa itu untuk apa? Kalau cuman untuk menahan lapar, haus, nggak usah. Tapi kalau niat, kalau niat kalian mau dapat pahala, mau dapat kebaikan, itu boleh. Jadi yang pertama niat, selanjutnya semangat untuk berpuasa, jangan cuma di awal, tapi tengah dan penghujung. Betul. Hampir semua remaja ini kalau udah di pertengahan atau di ujung ada males itu bangun sahur. Sama kayak di masjid kan, masjid itu kalau di awal rame banget, penuh, udah ada berapa saf, tapi ketika di tengah udah berkurang, di ujung malah berkurang lagi, tinggal orang-orang tua aja yang masih di depan. Terus kiat-kiatnya biar nggak males, jangan banyakin tidur dong, banyakin aktivitas yang positif ya, itu salah satunya. Ya, jadi untuk kiat-kiat dari Ibu tadi sangat bagus ya, karena betul Bu, semua remaja ini kalau di ujung itu udah males-males banget, udah hilang rasanya. Oh udah nggak usah lagi ya puasa, nggak usah lagi bangun sahur. Apalagi udah mendekati lebaran kan, mau masak, udah mau semangat lebaran itu udah hilang. Kue-kue kan. Betul. Udah fokusnya untuk lebaran aja, ingin beli baju lebaran. Kalau menurut Ibu, pertama di tahunnya, di kalender itu tiap tahun itu berbeda. Betul. Tahun Hijriah dengan Masehi itu berbeda tiap tahun. Ada yang kita dapatnya di bulan 2, bulannya. Seperti tahun ini kita, insya Allah kita awal bulan puasa itu pada tanggal 28 Februari ya, sebentar lagi. Ini min 28 hari sebelum Ramadan. Yang kedua mungkin suasananya. Kalau kemarin mungkin kita menjalankan ibadah puasa dengan keluarga yang lengkap. Seperti Ibu sendiri nih. Tahun ini qadarullah Ibu menjalankan ibadah puasa tidak bersama dengan mama, dengan orang tua Ibu ya. Karena kemarin mama juga sudah kembali ke rahmatullah kan. Nah jadi menurut Ibu suasana sama kondisi itu mempengaruhi dari tiap tahun kan begitu. Ya, jadi suasana itu yang mempengaruhi Bu ya, perbedaan dari setiap bulan puasa dari per tahun. Kalau pelajaran yang bisa diambil itu banyak.
Salah satunya kita bisa menahan hawa nafsu kita. Ya betul. Yang jelas kalau dalam puasa kita bisa menahan, mau marah, aku sedang berpuasa Ya, loh, tapi bisa. tidak juga disebutkan kan, tidak harus kita ucapkan, tapi kita sendiri, oh astagfirullahaladzim, aku lagi berpuasa. Sadar diri. Ya? Betul. Terus pelajaran yang bisa kita ambil juga bahwa kita masih harus mengingat di bawah kita itu masih ada orang yang memerlukan bantuan ya, membutuhkan Lebih susah bantuan. daripada kita. Kita belajar dari orang yang tidak makan. Contohnya sekarang di Palestina kan, Palestina itu sekarang sudah tidak berpikir lagi buat lebaran, tidak berpikir lagi buat beli baju baru kan. Mereka mereka berpikir untuk hidup sekarang. Jadi ya gitu, kita pelajaran yang bisa kita ambil itulah kalau menurut Ibu diantaranya ya. Nah ini yang Ibu bilang tadi di atas kan, di depan tadi, bahwa niat itu awalan, niat itu awal dari segala aktivitas ya, segala sesuatu. Jadi awal kamu niat puasa tuh buat apa? Kalau mau buat yang lain-lain gak usah. Nah terus biar kita nggak kendor nih, jangan banyakin main yang nggak bermanfaat ya, misalnya main HP, game online. Iya, game online memang boleh, nggak ada salahnya, cuman jangan melebihi dari beribadah. Kita melupakan ibadah, melupakan sholat kan, jadi game itu bisa melalaikan kita dalam melaksanakan ibadah. Lalu stamina juga dijaga dengan makanan yang bergizi, olahraga jangan tinggal loh ya anak-anak. Walaupun puasa ya, walaupun puasa olahraga tetap. Yang ringan itu jalan kaki, jangan kamu lari-lari ya, aus dong di tengah-tengah ya. Olahraganya cukup jalan kaki atau sekadar mondar-mandir lah kalau di rumahnya besar ya. Kalau rumahnya kecil kalau di komplek kan keliling komplek itu. Oke. Nah, kata Ibu tadi kan niat, berarti untuk menjaga ibadah suci Ramadan itu agar menjadi lebih baik itu yang kedua yaitu mungkin menjalankan mengaji seperti ya Bu ya. Ibadah ini, ibadah. Jadi, iya. Sholat. Kalau sebenarnya sih kalau Ibu, kalau untuk kita ngaji itu nggak harus menunggu bulan puasa. Betul. Tapi pahala di bulan puasa itu dengan kita melakukan ibadah itu berkali-kali lipat. Ya. Jadi di hari biasa mungkin hanya 10 kali, di bulan Ramadan itu 20, 30 kali lipat. Apalagi kita melakukannya ikhlas ya. Dikali lipat kan Bu ya. Segala ibadah yang kita lakukan di bulan puasa termasuk tidur itu mendapat pahala. Yang tidak mendapat pahala tidur dari pagi sampai sore itu tidak mendapat pahala, sudah meninggalkan kelalaian kita untuk sholat. Meninggalkan sholat, meninggalkan ngaji dan aktivitas lain. Bukan pahala lagi yang didapat kan. Oke Bu, silakan minum dulu Bu, boleh dicicipin dulu. Boleh diminum ya? Iya boleh Bu. Makna asli sih sebenarnya kembali ke hakikat awal puasa itu memang menahan. Ya. Menahan itu bukan hanya menahan lapar, haus, tapi menahan hawa nafsu. Nafsu buat apa? Nafsu buat marah, nafsu buat makan berlebihan, nafsu buat melakukan hal-hal yang tidak baik. Ya, jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan nafsu yang tidak baik itu bisa kita kurangi atau bisa kita tahan dengan kita berpuasa. Ya. Jadi makna awalnya itu adalah menahan ya, menahan hawa nafsu. Baik Bu, ya tadi yang maknanya tadi yaitu untuk menahan Bu ya, menahan hawa nafsu, menahan diri kita agar tidak melakukan kesalahan atau berbuat dosa Bu ya. Nah pertanyaan ke-6 Bu, menurut Ibu tantangan terbesar dari anak-anak sekolah saat puasa itu apa Bu? Dan gimana cara mengatasinya itu? Karena kami juga anak sekolah, jadi pertanyaannya kalau tantangan terbesar bagi remaja atau anak sekolah itu banyak sekali. Salah satunya di satu kelas mungkin ada yang tidak berpuasa. Betul. Jadi teman yang tidak berpuasa ini makan atau minum sengaja di depan orang yang berpuasa atau teman-teman yang berpuasa. Nah tantangannya itu yang paling berat kalau menurut Ibu ya sebagai remaja. Jadi tidak banyak remaja yang mempunyai kekuatan iman yang besar, jadi mudah terpengaruh. Jadi ikut pula makan. Iya, jadi bisa jadi walaupun tidak makan nih, kami nggak makan, dia merokok ya. Jadi salah satu tantangan berat itu rokok. Rokok itu bisa membatalkan puasa. Ya, jadi walaupun dia tidak langsung masuk ke dalam perut, jadi
merokok itu bisa membatalkan puasa. Ya. Nah, tantangan itu berat. Nah, yang selanjutnya kalau menurut Ibu tantangan bagi remaja itu ya pergaulan. Pergaulan di bulan puasa itu belum tentu kalian bisa menghilangkan yang kebiasaan kalian sehari-hari, ya. Seperti nih, tantangan terbesarnya salah satu sering menggibah. Nah, ya. Banyak itu. Jadi apalagi iya, anak cewek-cewek. jadi, walaupun puasa lupa nih, astagfirullah aku lagi puasa kok masih menggibah ya gitu kan. Lanjut lagi tuh. Jadi udah deh, tanggung gibahnya, kita lanjutin lagi. Nah, itu tantangan terbesar juga untuk remaja-remaja ini. Gibah itu dosanya dosa besar juga. Jadi bisa pahala kita puasa itu sia-sia ya, mengerti ya? Dosanya lebih mengalir daripada pahalanya malah. Oh iya, kok terlalu banyak dosa itu di pahala. Karena Jadi menggibah. cuma dapat haus aja kalau puasa, haus Menahan dan lapar lapar. dan haus Iya, aja. betul. Gak ada gunanya. Kalau semangat bukan hanya siswa dong yang pasti kendor ya. Ya. Ibu juga sebagai guru, sebagai ibu pasti ada kendornya itu. Ya, tapi usahakan supaya tidak terjadi dengan cara apa? Mungkin tidak tidur terlalu malam, tidak larut. Caranya bagaimana biar kita tidak bergadang, tidak tidur larut? Jangan main HP, terus jangan melakukan Kebanyakan hal-hal. scroll TikTok. Jangan lupakan dulu ya HP itu ya, yang main-main itu ya. Jadi nggak usah bergadang gitu. Terus bangun di subuh hari, Sholat. sholat sebelum subuh dong, Sholat belum tahajud. subuh iya. Jadi 2 rakaat sebelum subuh itu pahalanya bagai seisi dunia itu ya. Jadi pahalanya itu besar sekali. Terus usahakan makan dan minum saat sahur, karena makan itu memang sunnah tapi diwajibkan ya. Lalu nih habis sahur nggak usah tidur lagi, lanjut dengan sholat. Kalau memang belum azan, kita lanjutkan dengan tadarus Al-Quran, mengaji, atau kita ke masjid. 1 langkah kita ke masjid itu pahalanya 10 kali lipat. Jadi itu habis sholat subuh nggak usah tidur juga, langsung mencari kegiatan. Iya, bisa olahraga tadi, bisa senam juga, kan lanjut pergi ke sekolah, begitu selanjutnya. Jadi jangan aktivitas itu jangan dibawa untuk tidur. Jangan dibawa tidur. Kalau sudah tidur, hilang semua aktivitas, sudah males semua. Males semua. Bangun tidur udah males sudah. Ya, bangun tidur lagi kan gitu kan. Jadi nggak sudah itu. Apalagi nggak menjalankan ibadahnya. Betul. Makin itu. Banyak. Jadi amalan baik di bulan Ramadan itu banyak, bukan hanya satu. Salah satunya tadi sholat 5 waktu itu jangan bolong, ya jangan ditinggal. Sholat sunnah jika memungkinkan ya. Jadi sholat itu banyak, duha bisa kita tambah. Kalau misalnya posisi kalian di sekolah tidak bisa sholat duha, oke, kalian bisa membaca Al-Quran. Jadi membaca Al-Quran itu tidak harus dari Al-Quran, bisa dari HP bisa ya. Yang jelas tadi kembali ke niat. Terus amalan yang selanjutnya sedekah. Nah sedekah itu penting sekali. Jadi nggak usah sedekah kalau misalnya nggak ada uang, nggak usah sedekah uang. Cukup kalian tersenyum dengan sesama kalian, itu sudah merupakan sedekah ya. Jadi senyumanmu terhadap saudaramu adalah sedekah. Jadi sedekah yang paling ringan, paling mudah, tidak mengeluarkan modal itu senyum. Tapi hati-hati, jangan senyum sendiri. Gila. Iya, kalau senyum sendiri bisa dikatain orang ya gimana lah gitu kan. Nah itu salah satu amalannya, bisa dikerjakan nanti. Oke teman-teman, kita sudah di penghujung acara podcast pada kali ini. Kayaknya tadi Ibu dengar-dengar ada yang mau tanya-tanya jawab, apa mau ada sharing-sharing gitu? Mungkin teman-teman ada, sebelum kita menutup podcast, mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya atau mengajukan pertanyaan, silakan. Ya. Oke nih Bu, ada 2, 4, 6, 8 pertanyaan. Pertanyaan pertama ya Bu. Kita kan sebagai generasi muda, ada tidak tips dan trik supaya kita menjalankan puasa dengan senang hati dan ikhlas? Kalau kembali ke ikhlas itu kan kembali ke pribadi masing-masing. Gimana nih ngukur ikhlas itu gimana? Nggak bisa kan? Nggak bisa diukur ikhlas itu. Jadi balik lagi tadi seperti yang Ibu ulas dari awal itu, kembali ke niat awal dulu. Puasa buat apa sih? Mendapatkan pahala. Jadi segala sesuatu nggak lepas dari niat. Betul. Itu. Jadi
Untuk puasa kita biar asik, biar senang, ya jalanin aja apa adanya, jangan dijadikan beban. Ingat, puasa jangan dijadikan beban. Jadikan dia sebagai bentuk kebiasaan sehari-hari. Oke, lanjut. Apa sunnah-sunnah yang dilakukan Rasulullah di bulan suci Ramadan, Bu? Yang Ibu ketahui saja. Salah satunya sunnah, yaitu tadi jangan lupa tarawih dan witir ya. Jadi malam bulan puasa itu ada tarawih dan witir, itu sunnah loh ya. Tapi sunnah yang baik yang jelasnya. Terus mengaji itu bisa dikatakan wajib, bisa dikatakan sunnah ya, karena tidak ada aturan pasti untuk mewajibkan. Tapi lebih bagus, pahala mengaji itu ya besar, apalagi pahala orang yang terbata-bata itu besar. Jadi sunnah yang dilakukan Nabi itu banyak. Sedekah salah satunya, menolong orang yang tidak mampu ya. Jadi sedekah tadi kembali ke tadi, nggak harus dalam bentuk materi, bisa bentuk dalam senyum, bisa nasihat, itu sedekah juga loh, nasihat yang baik. Jadi salah satunya itu ya, jadi yang dilakukan. Apa saja sih Bu larangan yang harus kita jauhi supaya puasa kita berjalan dengan lancar? Kalau bicara larangan, banyak juga. Salah satunya larangan untuk kepengen makan. Betul. Nah ya. Jadi jangan coba-coba kalau saat puasa, jangan ingin makan lah, lapar, walaupun manusiawi kalau kita merasakan lapar di tengah-tengah jam 9, jam 2 itu, tapi nggak harus kita ikutin ya. Jadi nggak usah ikut, itu namanya nafsu tadi. Jadi dengan kita berpuasa kita bisa menahan hawa nafsu kita untuk tidak ingin makan dan minum. Lalu larangan apa yang tidak boleh? Larangan untuk tidur sepanjang hari. Jadi tidur itu ibadah juga loh, tapi tidak boleh. Tidak boleh berlebihan ya Bu ya. Habis subuh tidur, bangunnya maghrib, itu juga tidak boleh ya. Karena takutnya bablas nanti kalau keenakan tidur. Terus larangan yang selanjutnya itu tadi, nggak boleh berkata-kata kasar, nggak boleh kita bergibah. Kebanyakan remaja sekarang kan ngomongnya asalan. Mulut itu digunakan untuk hal-hal yang baik. Lebih baik kita berzikir, lebih baik kita mengucap yang baik daripada mengucap yang buruk. Karena apa? Perkataan baik akan kembali ke diri kita. Sebaliknya, perkataan buruk akan kembali ke diri kita juga. Bagaimana cara menjaga pola makan sehat selama bulan Ramadan, Bu? Kalau pola makan sehat itu tergantung pribadi masing-masing. Jadi yang jelas jangan tinggalkan buah, sayur, minum air yang cukup saat sahur dan buka puasa. Kalau normal kita itu 2 liter ya? Iya, 2 liter. 2 liter itu kalau kita tidak berpuasa. Jadi usahakan kita 2 cangkir sebelum buka, atau 1 cangkir langsung 1 gelas lah. Terus setelah buka itu dikasih waktu sebentar, lalu lanjuti lagi 2 gelas. Mau tidur itu 2 gelas. Subuh sebelum sahur 2 gelas lagi. Setelah makan sahur 2 gelas. Jadi cukup 8 gelas nih. 8 gelas. Nah minimal itu. Jadi kalau nutrisi air kita mencukupi, buah sayur juga, terus makanan yang lain, insya Allah ibadah puasa kita nggak males-malesan, lancar aja nih. Apa hukumnya menjalankan puasa tetapi melanggar syariat Islam seperti maksiat dan lain-lainnya? Jadi kalau puasa itu wajib. Ya. Wajib banget, nggak ada toleransi untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. Nah, berpuasa tetapi masih melakukan maksiat, berpuasa tapi masih melakukan hal-hal yang buruk. Puasanya sah tetapi pahalanya tidak mendapat apa-apa. Apalagi dia bermaksiat. Jadi kalau dia bermaksiat di bulan Ramadan, disegerakan untuk bertaubat ya. Untuk segera mengingat Allah. Jadi jangan ingat dilakuin lagi, ingat dilakuin lagi. Jadi kalau tidak sia-sia ya Bu. Jadi puasanya tetap sah, tapi pahalanya, amalannya tidak mendapat apa-apa. Tidak diterima. Hangus zong aja gitu. Bagaimana pendapat Ibu tentang remaja yang menganggap remeh ibadah terutama puasa? Jadi bagi para remaja, mungkin remaja milenial ya. Bisa dikatakan generasi apa? Generasi Z. Nah, generasi Z. Gen Z. Jadi mungkin yang menganggap bulan Ramadan atau puasa itu menyepelekan ya. Betul. Nah, itu dia belum memahami makna sejatinya puasa itu apa, pahalanya bagaimana, terus kepentingan kesehatannya apa. Itu mereka mungkin belum memahami itu. Tapi ketika mereka memahami manfaatnya apa, terus pahalanya apa, mungkin dengan sendirinya mereka akan berubah. Dan mereka tidak akan menyepelekan lagi puasa. Sepanjang yang Ibu lihat, mereka tahu, tapi mereka pura-pura tidak tahu. Kebanyakan gitu. Bagaimana cara menasehati sesama Muslim akan kewajibannya?
Kalau menasehatin balik ke surat Al-Asr ya. Saling menasehati dalam Betul. kebaikan dan kebenaran. Jadi cara kita menasehatin sesama atau cara kita menasehatin orang lain itu sebaiknya dengan kata-kata yang halus, Lembut, dengan ya. kata-kata yang sopan. Kalau lembut itu sih kembali ke sifat ya. Ya. Nggak bisa kita nyuruh orang yang memang bahasanya kasar, kita suruh lembut, tidak bisa. Tapi dengan cara yang sopan, dengan cara yang baik-baik, bukan menggurui. Menasehati bukan menggurui. Jadi kalau kamu menasehati itu dengan cara yang baik, face to face sebaiknya. Jadi berhadapan, bukan menasehati di depan orang banyak. Ya. Kalau kita menasehati di depan orang banyak itu bukan menasehati tapi menggurui. Ya. Bisa jadi menyalahkan ya, gitu. Jadi. Oke, kita ke pertanyaan terakhir. Banyak juga pertanyaannya. 8 pertanyaannya, Bu. Boleh. Bagaimana cara menjaga kebersamaan keluarga di bulan suci Ramadan, Bu? Jadi memang kebersamaan keluarga itu sangat-sangat mendukung ya. Betul. Mendukung untuk kita, salah satunya biar semangat beribadah, salah satunya puasa. Tapi jika memang tidak memungkinkan, kan zaman sekarang ini sibuk semua ya. Betul, sibuk Satu sendiri. ada yang sibuk sekolah, satu ada yang sibuk kerja. Tapi ketika ada momen untuk kita kumpul, apa salahnya kita lakukan bukber, istilah Betul. zaman anak-anak sekarang, remaja ya. itu ya. Buka bersama. Boleh buka puasa bersama dengan tidak meninggalkan ibadah wajib. Ya, sholat. Kebanyakan bukber lalai dengan sholat maghrib, lewat sholat tarawih ya. Padahal itu semua bisa kita lakuin. Misalnya kalian cari tempat buka puasa yang memang Dekat disediakan, disediakan fasilitas ibadah, Betul. masjid atau musola. Sholat, setelah sholat boleh tarawih gitu kan. Jadi jangan sampai meninggalkan yang wajib untuk mengikuti yang ini tadi. Apalagi untuk keluarga. Keluarga itu sangat penting. Kalau misalnya kurang satu aja memang gimana ya? Ya. Jadi puasa kita bisa beda ya, begitu maksudnya. Oke, teman-teman, itu dia pertanyaan dari para penonton di belakang tadi. Dan kali ini kita sudah di penghujung acara podcast pada siang hari ini. Saya selaku moderator dan bintang tamu saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Indah yang telah menyempatkan diri untuk hadir di podcast Rohis Filatil Jannah. Dan saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuatkan niat, kuatkan tekad, jangan kendur sampai puasa di akhir ya. Jadi apalagi mendekati bulan Syawal, jangan memenuhi pasar ya. Jadi penuhin masjid. Ingat, awalan dari segala aktivitas adalah niat. Oke, terima kasih.